terkait keputusan ID pemecat Terawan sehingga berdampak Terawan tidak dapat melakukan praktek. Yasona menilai justru ID harus dievaluasi. Ia mengusulkan agar pemerintah membuat undang-undang izin praktek dokter merupakan domain pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam kondisi yang selalu dalam keberkahan. Nah, hari ini kembali Mas Oji Channel hadir membersamai teman-teman semuanya menyajikan informasi yang terkini. Ini masih seputar terkait dengan adanya pemberhentian ya atau pemecatan dari Dr. Terawan, salah satu penggagas atau penemu dari vaksin Nusantara yang dipecat keanggotanya dari ID dan tidak diperbolehkan untuk menjalankan praktek kedokteran. Nah, ternyata buntut dari kejadian ini ada banyak simpatik dan pembelaan dilakukan oleh banyak pihak. Salah satunya adalah pejabat yang ada di negara ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM ya, Bapak Yasona Laili ternyata melakukan pembelaan ya dengan menyayangkan terjadinya pemecatan ini. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laili menyayangkan pemecatan Terawan Agus Putranto dari anggota Ikatan Dokter Indonesia. Yasona mengaku telah banyak dibantu oleh Terawan, salah satunya mendapatkan vaksin Nusantara. Sebelum gonjang-ganjing keputusan ID tentang pemberhentian permanen Letnan Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota ID tanggal 3 Maret yang lalu, saya beruntung mendapatkan treatment vaksin Nusantara dari Dr. Terawan, kata Yasona dikutip dalam akun Instagram resminya. Yasona mengaku tidak meragukan kredibilitas Terawan sebagai dokter. Yasona mengaku tidak mendapatkan efek samping dari pemakaian vaksin Nusantara itu. Bahkan, ia merekomendasikan dua temannya diterapi oleh Dr. Terawan. Oleh karena kredibilitas dan keahlian Dr. Terawan yang tidak saya ragukan, sejak lama saya berminat untuk vaksin Nusantara. Saya tahu banyak pejabat tinggi negara yang sudah menerima suntikan vaksin Nusantara dari Dr. Terawan serta sangat meyakini keampuhannya. I feel great, no doubt about it, kata Yasona. Pada saat yang sama, saya membawa dua orang teman yang ingin mengikuti treatment dari Dr. Terawan. Sahabat saya tersebut sangat tertarik karena kesaksian dari beberapa teman yang telah pernah mendapatkan treatment dari Dr. Terawan. Setelah mendapatkan treatment, seminggu kemudian saya tanya kepada mereka, bagaimana hasilnya? Mereka berdua mengatakan super dan mantap dan merekomendasikan saya untuk selanjutnya. Lebih lanjut, saat kabar pemecatan dari Ikatan Dokter Indonesia terhadap Terawan, Yasona menceritakan pendapat kedua sahabatnya itu. Menurut dua teman Yasona, pemecatan tersebut merupakan buntut dari kearoganan pihak tertentu yang menurutnya mendapatkan pengobatan dari Terawan ada yang mengaku puas. Ketika teman berdua ini mendengar keputusan ID, kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah sirik dan arogan. Kami merasakan manfaat treatment yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Itu adalah pengalaman empirik mereka, fakta. Saya kira ribuan pasien yang mendapatkan treatment dari Dr. Terawan mengatakan hal yang sama. Yasona mengaku menyayangkan terkait keputusan ID pemecat Terawan sehingga berdampak Terawan tidak dapat melakukan praktek. Yasona menilai justru ID harus dievaluasi. Ia mengusulkan agar pemerintah membuat undang-undang izin praktek dokter merupakan domain pemerintah. Secara sains itu adalah bukti empirik. Oleh karenanya, saya sangat menyesalkan putusan ID tersebut, apalagi sampai memvonis tidak diizinkan melakukan praktek untuk melayani pasien, ujar Yasona. Posisi ID harus dievaluasi. Kita harus membuat undang-undang yang menegaskan izin praktek dokter adalah domain pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kepada Dr. Terawan tetaplah berkarya untuk bangsa dan negara serta kemaslahatan umat manusia, tutur Yasona. Diketahui bahwa ID memecat Dr. Terawan dari keanggotaan. Pemecatan Terawan sebagai anggota ID berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik. Keputusan ini disampaikan dalam Muktamar ke-31 ID yang digelar di Aceh. Terawan pun tidak diizinkan melakukan praktek dokteran. Hal itu dikonfirmasi Ketua Panitia Muktamar dengan diketahui sedang sempat panas dingin hubungan antara Dr. Terawan dan ID.
Ya, itu dari teman-teman semuanya apa yang disampaikan oleh Bapak Yasona sebagai Menteri Hukum dan HAM di Indonesia yang menyayangkan adanya pemecatan. Ya, semestinya domain dari izin praktek dokter itu dilakukan dengan aturan-aturan dari pemerintah, bukan semata-mata dari ID gitu ya. Ini menurut pendapat dari beliau, karena beliau sendiri juga merasakan manfaat yang pernah beliau dapatkan bersama dengan teman-temannya, treatment yang dilakukan oleh Dr. Terawan terkait dengan vaksin Nusantara. Nah, bagaimana tindak selanjutnya? Kita tunggu saja. Ada perhatian yang khususnya mediasi yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, semestinya harus segera menyelesaikan polemik ini. Nah, teman-teman semuanya, itu aja info yang bisa kita sharingkan. Terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.